Ya, mungkin tadi sekilas sudah saya sampaikan ya, untuk laporan ada dua, laporan penerimaan, kemudian yang berikutnya yaitu laporan penerimaan santi. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek untuk piutang sebesar sekian itu dasarnya dari mana, Bapak Ibu bisa lakukan cek di detailnya seperti ini. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke modul yang berikutnya. Jadi untuk modul akademik saat ini sampai ke pembayaran saja ya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari pengaturan tarif, kemudian setup tagihan, kemudian setup atau pembayaran, penerimaan pembayaran seperti itu. Dan memang yang lama kemarin adalah di setupnya itu, dan itu memang karena data awal ya, data referensi awal, dan itu diperlukan untuk setup tagihan ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba untuk masuk ke ini ya, unit tadi laporan sudah sekilas ya. Mulai dari tadi saya contohkan buku besar rinci ya, kemudian saya coba masuk ke daftar jurnal terlebih dahulu ya. Kita cek dari periode awal, kita kemarin sudah menginputkan saldo awal di bulan Januari ya. Bulan Januari bulan Januari 2021. Kemudian kita ada input untuk aset tetap di 31 Desember 2021 sebagai saldo awal ya. Nah, kemudian di sini juga ada saldo awal untuk bank juga seperti itu. Kemudian di 2022 kita 2022 kita ada tagihan santri ya. Tadi sebesar 300.000 total. Di mana 100.000 ini ke pendapatan santri, kemudian yang 200.000 ke pendapatan registrasi ulang. Seperti itu. Kemudian di tanggal 11 kita ada penerimaan santri ya. Penerimaan santri 2 kali. Satu itu 70.000, yang satu 50.000. Kemudian kita batalkan yang 70.000 di sini. Kemudian kita ganti dengan yang 80.000 di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi kronologis untuk jurnal itu kita urutkan berdasarkan yang terbaru. Jadi yang terbaru akan muncul di atas. Baik, untuk laporan akademiknya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di sini pilih unitnya pondok yayasan, maka yang muncul akan yayasan seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dikonsolidasi, nah maka akan muncul seluruhnya di sini. Seperti yang kemarin ada pertanyaan ya. Itu. Nah, kalau misalnya mau dimasukkan unit pendidikan, nah ini tidak muncul karena memang tidak ada transaksi khusus di unit pendidikan atau holdingnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau saya konsolidasikan, nah maka akan muncul seluruh transaksi yang ada di bawah induk unit pendidikan ini. Seperti itu. Baik, begitu juga untuk yang buku besar rinci ya Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu filter periodenya. Di situ akan muncul pergerakan per akunnya seperti itu. Jadi per akunnya seperti ini. Jadi untuk di sini ada kas bank. Di sini kita memasukkan beginning balance atau saldo awal ya. Tipe transaksinya di sini. Nah, kemarin saya sampaikan tipe transaksi di sini akan bervariasi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Ada beginning balance, student payment, kemudian cancel payment ya. Seperti itu. Nanti akan banyak lagi mulai dari kalau misalnya menggunakan modul dagang itu ada purchase invoice, purchase retur, kemudian barang masuk ya, barang keluar seperti itu. Baik.
Kemudian di sini cara membacanya, di sini ada kas ya, di sini ada akun, kemudian di sini ada historical transaksinya, seperti itu. Nah, di awal ini adalah saldo awal. Nah, saldo awal kalau misalnya tidak ada, berarti memang tidak ada saldo awal yang terjadi untuk kas tersebut, untuk akun tersebut. Nah, contohnya yang ada seperti ini. Ini saya di periode Januari 2022 ya, karena saya sudah ada saldo sebelumnya di periode Januari 2021, maka di sini akan ada saldo awal seperti itu, nilai saldo awal. Nah, baru di sini akan muncul transaksi-transaksinya detailnya. Nah, mutasinya istilahnya seperti itu per periode yang saya pilih. Nah, jadi yang perlu diingat, ini saldo awal adalah saldo awal sebelum periode 1 Januari, dalam artian 31 Desember 2022 ke belakang. Kemudian mutasinya itu di bagian debit kredit ini, karena ini ada di transaksi 2022 ya, November 2022. Kemudian saldo akhirnya ini merupakan akumulasi dari saldo awal ditambah debit dan kurangi kredit ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan ada saldo akhir. Nah, jadi cara pembacaannya saldo awal, kemudian ini ada pergerakan mutasinya, kemudian di sini ada saldo akhirnya. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk akun-akun yang lain. Nah, jadi akun piutang. Nah, ini nanti tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk mempermudah kita melihat laporan berikutnya seperti laporan perubahan aset neto, kemudian laporan neraca seperti itu. Kemudian laporan arus kas ya. Seperti itu. Untuk saldo akhir ini digunakan untuk itu. Seperti itu. Baik di buku besar rinci seperti itu. Kemudian kita mungkin compare dengan dengan yang ada di neraca ya. Ini sekilas pasca ini saya akan coba masuk ke ini saya akan coba menyampaikan bagaimana cara membaca untuk yang akademik supaya tidak ini ya. Untuk yang neraca neraca saldo. Ya, posisi keuangan ya. Jadi posisi keuangan itu berdasarkan year to date ya, atau berdasarkan hari ini, posisi keuangan per tanggal tertentu seperti itu. Apabila Bapak Ibu mau melihat posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021, maka yang muncul di sini hanya transaksi yang terjadi di sampai Desember 2021 seperti itu. Nah, itu juga bisa dicek berdasarkan ini berdasarkan transaksinya atau unitnya seperti itu. Nah, kebetulan karena di 2021 saya hanya memasukkan saldo awal untuk yayasan ya. Nah, kemudian kita bisa cek per 2022 seperti apa sih posisinya seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu cek seperti itu. Nah, ini ada kas tarakas itu sebesar sekian, itu sumbernya dari mana saja seperti itu. Di sini sudah ada detailnya. Jadi nominal 535 juta ini, nah itu dari mana saldo awalnya. Bapak Ibu bisa cross check juga kalau misalnya perlu cross check ya dengan saldo akhir yang ada di sini, yang ada di buku besar rinci ya, untuk cross checknya seperti itu. Benar nggak itu untuk nominalnya? Kalau itu 535, 50.000 itu dari bank A, 50 juta dari bank A, kemudian 130 itu dari Bank Mandiri, oke. Kemudian dari Bank BNI itu ada 40 juta ya, kemudian Bank CIMB Niaga ada 10 juta, kemudian Bank BSI ada 35 juta di sini ya. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, termasuk juga yang piutang. Nah, piutang usaha ini sebesar berapa sih? 170.000. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini. Di sini ada piutang santri sebesar 175.000, di mana ada mutasi ya di tahun 2022 ini, ada mulai dari pembayaran, kemudian ada cancel ya, di mana itu mempengaruhi piutangnya juga kan. Nah, di sini kan kita sudah tetapkan piutang atau publish piutang ya tadi, kemudian ada pembayaran, kemudian ada cancel, kemudian ada pembayaran lagi, kemudian ada cancel yang lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa cek di situ. Nah, kemudian sama juga untuk aset tetap, ini perolehan nilai 150.000 itu 150 juta dari mana? Nah, ini kita ada beginning balance ya. Beginning balance di tahun 2021 mobil sebesar 150 juta nilai bukunya. Seperti itu. Nah, kemarin ada sempat juga bertanya yang masalah aset neto ya. Itu diperoleh dari mana? Nah, itu diperoleh dari laba rugi juga. Nah, seperti ini. Nah, laba ruginya memang akan masuk ke peneraca supaya bisa terbaca, karena ini masih tahun berjalan ya. Tapi kalau misalnya sudah di closing, maka ini akan nol dan ini akan masuk ke saldo aset neto tanpa masuk ke aset neto tanpa pembatasan. Seperti itu, masuk ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu secara otomatis ya akan masuk ke sana. Ya, itu untuk yang laporan akademik ya, kita mungkin tadi ya, ini karena waktunya cuma sampai setengah tiga ya Bu Dewi, nanti kita mungkin saya akan menjelaskan yang cukup banyak ini pembelian dan penjualan ya. Mungkin ini saya akan hanya overview saja nanti, termasuk persediaan juga. Nah, kemarin untuk aset tidak lancar, mungkin saya akan mulai dari sini terlebih dahulu. Nanti 3 modul ini karena cukup banyak, nanti saya akan hanya overview singkat jelas saja seperti itu. Aset tidak lancar mungkin kemarin Bapak Ibu sudah sekilas ya, apa namanya, mengetahui ataupun mengeksplor ya terkait dengan aset tidak lancar ini. Nah, di sini saya akan mencoba menginputkan aset yang pembelian seperti itu, dalam artian kalau kemarin kan kita mengakui aset ini pengakuannya atas saldo akhir seperti itu. Nah, kita akan mencoba mensimulasikan pembelian aset ya dari awal seperti apa. Untuk modulnya sama di aset tidak lancar ini. Nah, di sini saya akan masukkan ini ke dalam pondok pesantren ya, asetnya. Kemudian cabangnya cabang kota Yogyakarta. Bapak Ibu bisa masuk ke menu aset tidak lancar ya di sini. Kalau misalnya belum ada menunya, Bapak Ibu bisa login sebagai admin keuangan atau super admin. Itu. Masuk ke menu aset tidak lancar, Bapak Ibu bisa di sini ada tombol tambah ya. Jadi kita asumsikan di sini adalah untuk pembelian aset tetap itu dengan cara pembelian seperti itu. Kalau kemarin kan kita mencoba untuk dengan saldo awal ya. Baik, ini saya akan beli kendaraan motor. Itu saya akan beli 1 unit. Beli motor untuk oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini ada jenis pembukuan ya. Itu pembelian. Karena kita asumsinya adalah di sini pembelian. Kemudian tanggal pembelian aset supaya kita bisa mengecek nanti untuk apa namanya, untuk depresiasinya saya akan coba untuk pilih dari bulan sebelumnya, itu di bulan Juli. Nah, ini saya pemakaiannya itu saya langsung di bulan ini, cuman saya pemakaiannya mungkin entah itu pemakaiannya itu karena motor baru datang tanggal 10. Nah, maka saya atau bisa saja di bulan berikutnya ya. Nah, itu saya asumsikan motor baru datang di tanggal 10 Juli ya 2022. Bapak Ibu bisa langsung
saya beli dan barangnya datang langsung di tanggal yang sama, silakan digunakan tanggal yang sama seperti itu. Nah, nanti tanggal penggunaan aset ini akan mempengaruhi yang namanya depresiasinya seperti itu. Jadi tanggal penggunaan ini ketika tanggal pengguna depresiasi akan dihitung dimulai dari tanggal penggunaan seperti itu. Nah, jadi misalnya tanggal penggunaannya adalah tanggal 1 Agustus ya, maka akan bisa didepresiasikan di tanggal 1 Agustus itu juga seperti itu. Nah, ini memang ada batasan ya. Kemarin memang ada ketentuan tanggal penggunaan itu tidak boleh lebih dari 1 bulan dari tanggal pembelian seperti itu. Nah, baik, ini saya asumsikan motor saya beli hari itu tanggal 1 dengan asumsi saya gunakan langsung pada hari itu juga seperti itu. Oke. Nah, untuk estimasi waktu ini Bapak Ibu kemarin sudah sekilas mungkin saya akan flashback kembali ya. Jadi untuk penentuan yang namanya estimasi, kemudian default metode penyusutan, kemudian tarif penyusutan, Bapak Ibu bisa melakukan setting itu yang ada di referensi ya, icon folder di atas. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke pengaturan umum, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke penyusutan dan amortisasi. Nah, di sini ada dua, ada jenis aset dan penyusutan aset. Seperti itu. Nah, di sini untuk jenis asetnya, Bapak Ibu tinggal tentukan di sini jenis aset yang akan digunakan apa saja. Di sini cuma ada nama, kode, kemudian fiskal asetnya ini berdasarkan fiskalnya ya. Kemudian ini ada jenisnya kalau misalnya tidak disusutkan atau aset tidak berwujud ya. Kalau aset tidak berwujud contohnya mungkin haki atau hak paten ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian selain itu kalau misalnya mau menambahkan jenis yang lain ya, misalnya di sini yang belum ada misalnya mobil motor ada, genset ada, peralatan ada, furnitur mungkin ini ya, mungkin komputer ya belum ada. Ini mungkin saya asumsikan sebagai masuk ke dalam furnitur ya, karena memang tidak ada masternya atau peralatan pendidikan ya. Masuk furnitur saja. Kemudian ini secara default sudah ada. Kemudian ya, kemudian di sini, nah di bagian bawah sini Bapak Ibu ada yang namanya akun aset default ya. Nah di sini Bapak Ibu akan diarahkan ini akun default ini tujuannya untuk apa? Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan pengadaan aset ya ataupun melakukan pembelian ataupun saldo awal, aset ini akan diarahkan ke mana? Seperti itu. Nah, ini ada defaultnya, jadi Bapak Ibu bisa tentukan di sini masuknya kemana. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nah, ini untuk memunculkan ini mungkin Bapak Ibu ada yang padahal aset yang lain ada, tapi kok tidak muncul di situ. Nah, Bapak Ibu itu bisa masuk ke yang namanya referensi juga. Di sini ada pengaturan umum ya, pengaturan umum. Kemudian di sini ada pengaturan umum. Nah, yang kemarin sempat saya sampaikan. Nah, di sini ada banyak pengaturan aset dan sebagainya ya. Nah, ini ada aset tetap, aset grupnya dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu bisa ini kelompok akunnya. Jadi Bapak Ibu kemarin kan kita sudah mengisikan apa COA. COA di sini kan memiliki yang namanya grup COA ya di sini. Nah, disitulah
fungsi dari kira-kira kita mau memasukkan kelompok itu ke dalam mana defaultnya, seperti itu. Ya, dan ini kan juga ada di Jawa Group yang kemarin sempat saya sampaikan juga, dan di situ sudah ada aset tetap ya, seperti itu. Nah, baik, kembali ke pengaturan umum tadi, Bapak Ibu bisa cek di sini kalau misalnya belum ada akun defaultnya belum ada, maka Bapak Ibu bisa tambahkan seperti itu. Siapa tahu Bapak Ibu sudah menambahkan grupnya, tapi belum menambahkan di sini seperti itu, maka tidak akan muncul ketika ditambahkan COA seperti itu. Nah, baik, ini nanti untuk pengaturan ini modul-modulnya mungkin akan ada detail di user manual ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Nah, kita menggunakan yang sudah ada sekarang. Tadi saya mau menambahkan untuk menambahkan untuk yang komputer ya tadi. Nah, ini saya masukkan ke dalam furnitur. Estimasi waktu 5 tahun karena sudah ada defaultnya ya. Furnitur itu 5 tahun. Kemudian di sini ada akun aset. Nah, ini saya mau masukkan ke dalam mana akunnya. Seperti itu. Nah, ini saya masukkan ke dalam mungkin di sini bisa peralatan ya. Di sini ada peralatan tidak. Mungkin masuk peralatan pendidikan saja. Nah, jadi dengan kata lain di sini ketika saya membuat komputer dengan tipe ditambah aset jenisnya komputer, maka nanti pada saat saya melakukan pengadaan untuk komputer, misalnya bulan 1 saya beli komputer A, bulan 2 beli komputer B, maka akun aset akan diarahkan ke akun ini seperti itu. Nah, begitu juga untuk akumulasi penyusutannya, Bapak Ibu harus tentukan di sini akumulasi penyusutannya akan masuk ke mana. Seperti itu. Nah, di sini akan saya masukkan ke penyusutan peralatan. Baik. Nah, termasuk juga beban penyusutannya. Nah, ini beban penyusutannya ini masuk ke dalam beban yang mana seperti itu. Bapak Ibu bisa dicek. Di sini ada beban penyusutan. Nah, saya pilih beban penyusutan peralatan. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi untuk penambahan jenis aset, Bapak Ibu bisa masuk di sini. Seperti itu. Nah, ini saya simpan kalau misalnya benar. Nah, otomatis akan muncul di sini komputer. Nah, baik. Nah, ini untuk penjelasan yang ini ya jenis aset yang di sini ya. Itu kenapa defaultnya ada default di sini. Nah, baik, kita kembali ke modul aset tadi yang ada di sini. Nanti saya akan coba praktekkan juga untuk bagaimana kita tadi karena kita sudah menambahkan yang komputer tadi jenisnya ya. Ini kita coba untuk simulasikan dengan yang sudah ada dengan jenis asetnya motor. Kemudian kembali lagi ke sini estimasi karena sudah ada defaultnya 5 tahun, tapi Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini motor 5 tahun, tapi saya tidak mau 5 tahun, saya maunya jadi 10 tahun. Seperti itu. Nah, secara otomatis tarif penyusutannya juga akan berubah di sini, Bapak Ibu. Yang tadinya awalnya 5 tahun itu adalah 20%, nah ini akan jadi 10%. Seperti itu. Baik, kemudian beralih ke bagian yang bawahnya, ini bagian tambah. Di sini ada sumber. Sumber ini adalah sumber dana yang digunakan. Kemarin kalau kita saldo awal, itu pastikan kalau saldo awal itu larinya ke aset neto ya. Tapi kalau ini karena kita pembelian, maka saya akan lawankan dengan akun kas bank. Seperti itu. Nah, di sini saya akan melawankan ini dengan Bank Mandiri karena saya adanya di Bank Mandiri seperti itu. Nah, di sini akan otomatis terisi akun, kemudian tanggalnya sesuai dengan tanggal pembelian ya.
Kemudian nominalnya berapa? Misalnya saya nominal 15 juta. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu untuk formnya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk memasukkan aset tidak lancar Bapak Ibu bisa masuk ke menu aset tidak lancar, kemudian ada tombol tambah di depan. Di sini mungkin saya buka open new tab, aset tidak lancar, kemudian tambah tombol di sini. Nah, formnya akan masuk seperti ini. Jadi jangan lupa pilih unit dan pilih cabangnya. Unitnya ini adalah unit yang akan ditentukan ya. Aset ini masuk kemana, kemudian tanggal pembeliannya tanggal berapa, tanggal penggunaannya juga tanggal berapa, seperti itu. Kemudian kode aset ini otomatis, kemudian pilih jenis asetnya. Jenis asetnya nanti bisa Bapak Ibu tambahkan seperti tadi yang saya sampaikan di jenis aset ya. Kemudian di sini ada kuantitas, kemudian di sini ada deskripsi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jenis pembukuan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cek ya. Ada pembelian dan saldo awal seperti itu. Nah, ada pembelian dan saldo awal, kemudian ada di bagian bawah ada tab umum, itu ada estimasi waktu, di mana estimasi waktu atau lifetime-nya ya, lifetime dari aset ini berapa, itu sudah ada default dari jenis asetnya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengubah atau menyesuaikan kembali, Bapak Ibu bisa sesuaikan seperti itu. Termasuk juga metode penyusutannya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya, saya mau strike line, saya mau jadi double decline gitu. Bapak Ibu bisa sesuaikan di situ. Nah, nanti akan juga berpengaruh ke tarif penyusutannya. Kemudian di bagian paling bawah di sini ada sumber, di mana ini adalah sumber dana yang digunakan untuk pembelian ataupun saldo awal ya. Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu akun bahkan di sini. Misalnya saya 15 juta menggunakan bank mandiri, kemudian yang 1 juta itu saya menggunakan bank lain seperti itu misalnya. Itu bisa Bapak Ibu tuangkan seperti itu. Misalnya 15 juta saya pakai bank mandiri, 1 juta saya pakai bank BNI seperti itu. Nah, bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalaupun Bapak Ibu menggunakan hutang di sini juga dipersilakan, bisa saja misalnya pakai hutang ya. Bapak Ibu ketikkan hutang di sini. Hutang. Nah, utang usaha mungkin ya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa atau utang jangka pendek atau utang usaha seperti itu atau utang jangka panjang seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Baik, sampai sini sebelum saya simpan ada pertanyaan. Mungkin saya sambil baca yang di online ya. Sebelumnya untuk mungkin dari Bapak Ebru terlebih dahulu. Ini untuk laporan itu bisa berapa tahun. Untuk saat ini kita belum ada batasan untuk database itu, kita tergantung dari hard disk ya Pak. Hard disk yang ada di PC atau perangkat masing-masing seperti itu. Untuk tahunnya kita saat ini masih belum batasi. Nah, kemudian untuk piutang karyawan saat ini masih belum ada Pak. Di piutang karyawan karena itu masuknya ke enterprise ya. Jadi mungkin sekilas juga Bapak Ibu. Jadi memang di Gama Tekno itu memang ada yang akuntansi, aplikasi akuntansi untuk yang non usaha atau nirlaba, ada juga yang untuk non usaha. Nah, kalau misalnya untuk piutang karyawan itu jatuhnya ke seperti ini ya, uang muka kas ya. Itu jatuhnya di enterprise, yang versi enterprise Bapak. Kemudian untuk dari Pak Syahril juga, kalau ada yang memaafkan ya motor atau mobil, ini nanti perlu Bapak Ibu garis bawahi, untuk wakaf ini kita ada sendiri modulnya dan itu memang tidak dimasukkan ke dalam jenis aset. Itu ketentuan dari IAI seperti itu. Mungkin nanti dari Bu Dewi ya yang bisa menyampaikan. Kemarin memang dari Pak Yakub ataupun dari IAI Pusat kemarin memang sudah menyampaikan kalau misalnya wakaf itu masuknya ke wakaf, tidak masuk ke dalam ke aset.
Nah, bagaimana kalau misalnya wakaf itu menghasilkan? Nah, di fitur wakaf kita sudah ada inputan untuk hasil pengelolaan wakafnya. Seperti itu. Jadi itu tidak dikategorikan aset. Jadi aset ini aset yang benar-benar milik yayasan. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk aset ini satu yang perlu digarisbawahi adalah aset ini milik siapa atau hasil perolehannya dari mana? Apakah dari yayasan sendiri atau dari wakaf? Kalau masuk ke yayasan sendiri bisa diinputkan di aset tidak lancar ini. Tapi kalau hasil perolehannya itu dari wakaf, maka akan diinputkan di wakaf sini. Seperti itu. Karena memang kalau tidak salah dari Bank Indonesia juga ada aplikasi wakaf tersendiri ya, itu untuk pengelolaannya. Kemudian kalau asetnya itu milik sendiri, nah itu jenis pembukuannya itu apa? Apakah pembelian atau saldo awal seperti yang kita kemarin coba. Seperti itu Pak Syahril. Nah, kemarin kita sudah menginputkan untuk yang aset tetap untuk yang saldo awal. Nah, saat ini betul untuk aset wakaf memang tidak ada penyusutannya. Seperti itu. Karena kan memang penyusutan ini tujuannya untuk mengskalakan untuk yang bebannya ya. Jadi kalau misalnya seperti itu. Baik, ini saya akan coba simpan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, di sini sudah masuk Bapak Ibu. Fixed Asset 002 dengan tadi saya pembelian total biaya perolehan sebesar 16 juta ya. Di sini motor untuk beli untuk operasional tanggal 1 Juli ya. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, sebelum saya masuk ke cara untuk penyusutan, ada yang ditanyakan terkait dengan aset tidak lancar atau aset tetap ini, Bapak Ibu? Cek, ini nilai residunya masih kosong Pak. Bagaimana Pak? Kalau di sini kan nilai residunya masih kosong. Iya, betul. Pengisiannya gimana Pak? Pengisiannya, sementara kan di setting sudah kita menentukan metode penyusutannya. Iya. Untuk melihat nilai taksiran tahun sekarang ataupun residu setelah dikurangi penyusutan. Untuk tafsirannya itu memang saat ini masih belum ada Pak. Jadi apa namanya? Itu akan muncul setelah kita memang melakukan penyusutan setiap bulan sih Pak, seperti itu. Jadi untuk tafsiran sampai tahun berikutnya itu kami saat ini masih belum ada ya, itu untuk fitur itu. Nah untuk yang residu itu tadi kita saat ini kita defaultkan 1 ya. Jadi karena nanti untuk hasil penyusutan ini kita tidak bulatkan, hanya kita bulatkan 0, sekian ya, 2 digit di belakangnya. Itu nanti akan kita bulatkan jadi Rp1. Itu jadi nilai aset tidak benar-benar habis di sini. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu Bapak untuk nilai tafsiran untuk yang bulan-bulan sebelumnya berikutnya memang masih belum ada di sini. Baik.
Ada lagi pertanyaannya? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa berhasil menambahkan daftar aset tidak lancarnya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya saya akan mencontohkan untuk bagaimana ketika untuk disusutkan ya pada saat penyusutannya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke menu umum di sini. Nah, kemudian di sini ada dua ya, transaksi selain kas bank. Kemudian di sini ada closing penutupan. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke closing atau penutupan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada dua, proses akhir bulan dan periode tutup tahunan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih proses akhir bulan di sini. Nah, di sini ada pilihan unit, kemudian cabang, kemudian ada periode ya, Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu tentukan dulu tadi untuk asetnya itu ada di mana. Untuk kebetulan untuk saya ada di yayasan, kemudian saya cabangnya Kota Yogyakarta ya. Baik, di sini saya akan mencari di bulan Juli ya, karena tadi saya masukkan aset itu di bulan Juli. Nah, di sini akan ada muncul dua. Nah, karena memang saya mempunyai dua aset saat ini yang aktif sampai periode Juli 2022 seperti itu. Di mana yang pertama adalah mobil Innova yang kita masukkan sebagai saldo awal ya. Kemudian yang kedua adalah yang barusan kita inputkan untuk motor di tanggal 1 Juli seperti itu. Nah, di sini akan ada masuk di sini Bapak Ibu bisa lihat, bisa geser ke samping kanan. Di sini ada biaya akuisisi, kemudian di sini ada buku akuntansinya atau nilai bukunya ya. Kemudian di sini ada nilai akumulasi penyusutan. Kemudian di sini ada depresiasi nilainya, nilai depresiasinya per bulannya. Seperti itu. Jadi nilai inilah yang akan kita susutkan saat ini. Seperti itu. Ya, sampai sini terlebih dahulu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu saya ulangi, masuk ke umum, kemudian masuk ke closing penutupan, kemudian di sini ada proses akhir bulan. Nah, Bapak Ibu pilih unit dan cabangnya, kemudian Bapak Ibu juga pilih tahunnya yang akan disusutkan, tahun berapa, tahun dan bulan ya, periodenya ya. Kemudian di sini akan ada muncul dua, seperti itu. Kalau misalnya kita mundur ke bulan Juni, maka hanya ada satu, karena memang di bulan aset tadi yang motor yang baru kita adakan di bulan Juli seperti itu. Nah, ini saya akan menyusutkan di bulan Juli terlebih dahulu. Ya, mungkin di sini untuk save branch cannot empty itu cabangnya Pak, bisa kembali ke ini ya, aset tidak lancar. Perlu diperhatikan di sini bagian cabang ya, jangan sampai kosong ya di sini, karena ini adalah sebagai unit cash center cost unitnya ya. Bapak Ibu jangan lupa di sini, Bapak Ibu kalau misalnya cabangnya di sini belum diisi, silakan diisi di pengaturan yayasan kemarin ya, seperti itu. Nah, ini harusnya ada isinya, harus ada isinya Bapak ini untuk yang cabang.
Baik, ini terkait dengan depresiasi yang ada di sini, Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum saya simpan? Mohon izin Pak Polri. Ya, silakan Bapak. Ya, terkait dengan penyusutan ini, penyusutannya apa secara otomatis atau kita memang ada tombol atau yang dia biasanya kan itu dengan end of day ya atau penutupan akhir bulannya. Ada proses itunya apa memang udah secara langsung tetap posting itu udah tersusuti gitu Pak? Ya, prosedur end of day-nya itu di sini Pak. Jadi pada saat ini proses akhir bulan ini memang. Nah, jadi pada saat simpan ini nilai penyusutannya akan masuk ke dalam accounting, Pak. Seperti itu. Karena ini sifatnya offline ya, jadi kita tidak bisa menerapkan cron ya. Jadi untuk yang versi online itu kita bisa memasang cron di server ya, untuk memastikan penyusutan itu akan otomatis setiap bulannya berjalan. Oh, berarti dengan simpan itu sendiri sudah tersimpan ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Ini saya coba simpan ya, Bapak Ibu. Saya coba dibuka, simpan. Baik. Di sini sudah tersimpan, kita cek kembali di tahun 2022 untuk bulan Juli ya. Dan akumulasi penyusutannya baru 1 kali, karena kita baru menyusutkan di bulan Juli. Nah, seperti ini Bapak. Jadi tadi kan akumulasi penyusutan masih 0, dan ini sudah ada nilainya, seperti itu. Ya, dari sini Bapak Ibu bisa cross check kembali setelah penyusutan. Jadi untuk aset bisa Bapak Ibu cek kembali di laporan, kemudian di buku besar rincinya ya. Di buku besar rinci di sini saya sudah melakukan penyusutan ya atas aset. Nah, di mana di sini akan muncul jurnal akumulasi penyusutan sebesar 2.500.000 untuk mobil, dan akan muncul 133.333,33 rupiah untuk penyusutan motor, seperti itu. Amin, terima kasih Pak Nuradi. Ini memang cuaca kurang bersahabat, jadi banyak teman kantor juga batuk ya. Jadi mohon maaf kalau agak terganggu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian untuk bebannya juga sudah muncul seperti ini. Jadi tadi yang sempat kita simulasikan untuk jenis aset itu akun defaultnya itu apa, kemudian akun akun penyusutannya apa, akun bebannya apa. Nah, itu kita sudah tentukan di awal supaya pada saat pembuatan aset atau pendataan aset, kemudian pada saat penyusutan kita tidak perlu pusing dan bingung ya, memilih oh ini akumulasinya apa sih gitu. Itu sudah kita tentukan di referensi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan save untuk depresiasinya, secara otomatis untuk jurnalnya akan terbentuk seperti itu. Mungkin kalau misalnya cara jurnal ya. Nah, untuk secara jurnal tadi di sini. Nah, ini seperti itu akan muncul di sini. Ya. Jadi untuk jurnal di sini supaya Bapak Ibu tidak terlalu bingung ya nanti ini jurnalnya kira-kira saya lawankan dengan apa ya, seperti itu. Jadi memang fungsinya untuk mapping di awal, fungsinya untuk itu Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk modul aset ini sebelum saya lanjut ke fitur yang berikutnya ya untuk aset. Jadi di aset itu nanti ada pelepasan aset, kemudian ada yang namanya
yang namanya revaluasi ya, pastinya ada ya itu revaluasi. Kemudian ya, ini untuk model aset ini membentuk jurnal, dan kalau ada pembelian dari modus kalkulus juga. Ya, untuk aset memang dikhususkan dari sini Pak, dari khusus benar-benar untuk pencatatannya supaya tidak masuk ke kas bank ya Pak. Jadi untuk yang nanti yang di kas bank ini adalah khusus untuk pembayaran ataupun penerimaan umum seperti itu. Jadi di luar dari aset, kemudian pembelian, kemudian penjualan seperti itu. Jadi pengeluaran yang umum misalnya yang tanpa tagihan ya, misalnya pembayaran PDAM, kemudian pembayaran listrik, kalaupun memang itu masuk ke dalam tagihan ya silakan ya tetap masuk sini seperti itu karena itu operasional ya, masuk sini. Jadi harapannya memang untuk pembelian itu masuknya ke sini, seperti itu untuk aset ya, seperti itu. Ya, kalaupun ada pembelian aset dari jurnal, itu konsekuensinya memang akan terdaftar di jurnal ya, tapi dia tidak akan bisa tersusutkan karena tidak didaftarkan di modul aset seperti itu Pak. Jadi memang untuk aset lebih baik dimendaftarkan di modul aset tidak lancar ini, seperti itu. Itu kemudian, nah ini untuk bimbingan khusus ini nanti coba diskusi dengan Bu Dewi ya, apakah nanti ada untuk bimbingan khusus atau seperti apa ya. Nanti kita coba diskusikan dengan Bu Dewi seperti apa sebagai penyelenggara di sini. Baik, berikutnya kembali ke aset tidak lancar. Di sini ada yang dipertanyakan sebelumnya Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Di sini. Satu lagi Pak. Iya, boleh silakan Pak. Kalau misalnya aset bangunan ya Pak, ya, dalam masih proses pengerjaan Pak, tapi sudah berakhir di tahun anggaran, itu perhitungannya gimana Pak? Aset dalam pembangunan, iya. Jadi concernnya kemarin dengan tim penyusun aplikasi ini juga dengan sesuai dengan pedoman ya. Untuk aset yang dalam proses pembangunan itu memang tidak ini ya, pencatatannya seperti ini kan. Kalau misalnya secara matematis itu kan beban ke aset dalam proses ya. Nanti pada saat selesai pembangunan baru itu dilawankan dengan asetnya seperti itu. Nah, itu proses itu memang saat ini belum ada. Jadi yang didaftarkan di sini adalah aset yang benar-benar sudah terbentuk, Pak. Seperti itu. Nah, itu mungkin kalau terkait dengan aset dalam pembangunan mungkin di next-nya ya akan kita coba kembangkan seperti apa untuk aset dalam pembangunannya. Seperti itu, Pak. Jadi yang benar-benar dimasukkan di sini adalah aset yang sudah jadi, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke fitur yang berikutnya ya, yaitu di sini ada pelepasan aset dan penurunan nilai ya. Nah, di sini pelepasan aset, Bapak Ibu bisa masuk ke aset tidak lancar. Katakan di sini jadi pelepasan aset ini ada dua ya, apakah memang asetnya dijual atau hilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu tekan tombol di sini ada tombol silang ya. Bapak Ibu bisa tekan tombol situ, silang merah. Baik, di sini akan muncul pelepasan aset, form pelepasan aset di sini. Nah, di sini saya kebetulan mau men-trial untuk yang saya beli motor tadi. Setelah saya beli, semestinya saya jual seperti itu, karena memang tidak cocok atau seperti apa. Nah,
Di sini ada informasi ya, unit cabang seperti yang kita coba tadi inputkan ya. Kemudian tanggal pembelian aset, kemudian tanggal penggunaan. Nah, di sini karena sudah kita susutkan satu kali, maka di sini ada tanggal penyusutan terakhir seperti itu. Nah, kemudian kode aset, jenis aset, kuantitas aset juga ada, deskripsi juga ada di sini. Nah, di bagian bawah di sini ada tanggal dispose. Nah, tanggal dispose itu maksudnya adalah tanggal pelepasannya. Nah, itu Bapak Ibu tergantung tanggal pelepasannya tanggal berapa. Seperti itu. Misalnya saya asumsinya di sini adalah tanggal 10 Agustus, tanggal 17 Agustus. Aset ini karena dirasa kurang proporsional, kurang cocok, maka saya akan lepaskan aset ini. Itu. Nah, maka di sini pelepasannya sekali lagi ada dua. Yang pertama, kalau misalnya secara default ini adalah sebagai beban ya, karena bukan sebagai penjualan, jadi akan diasumsikan beban kalau misalnya ini tidak jentang. Nah, kalau Bapak Ibu mengasumsikan aset ini saya lepaskan karena dijual, Bapak Ibu harus melakukan checklist di sini, selling asset di sini. Nah, Bapak Ibu melakukan harga penjualan berapa di sini? Oh, misalnya saya menjual ini sebesar misalnya 15 juta seperti itu misalnya. Nah, otomatis di sini akun kas bank atau penerimaannya ya, Bapak Ibu masukkan kemana, itu bebas. Saya akan masukkan di sini ke Bank Mandiri lagi. Baik, di sini ada informasi biaya akuisisi 16 juta, kemudian nilai pelepasan asetnya 0, kemudian jumlah penyusutannya 133 ya. Nah, tapi nilai pelepasan di sini harusnya di sini. Nah, kemudian nilai buku di sini adalah sebesar 15.800.000. Nah, artinya apa di sini? Artinya bahwa kita melakukan penjualan sebesar 15 juta itu kurang dari nilai buku. Seperti itu. Maka nanti otomatis akan ada nilai selisih 866 ya. Nah, 866 itu masuk ke mana? Tentunya itu secara kaidah itu masuk ke dalam beban. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa masuk ke daftar aset, kemudian di situ ya di sini sebelum ini masuk piutang bisa, silakan Bapak masuk ke akun kas bank di sini masih belum muncul. Sebentar saya cek untuk konfigurasinya. Ya, untuk sementara ini untuk ke piutang kami masih lock ke kas bank, Bapak. Mungkin nanti akan coba kami diskusikan ya, kalau misalnya dengan piutang itu seperti apa peruntukannya. Nanti kami coba diskusikan dengan tim penyusunnya ya, seperti itu. Baik, ini kembali lagi ke sini. Saya akan menjual aset ini tanggal 17 Agustus dengan nilai sebesar 15 juta ya. Saya akan masukkan ke dalam kas. Kalau misalnya kecurian tadi ini tidak perlu dicentang selling-nya. Jadi asumsinya ini nilai nilai buku yang akan ada di sini itu akan masuk seluruhnya ke beban seperti itu. Jadi nilai asetnya hilang, kemudian posisi debitnya akan tergantikan oleh beban seperti itu. Jadi sekali lagi untuk aset yang itu hilang itu tidak perlu dicentang ini, tapi kalau penjualan Bapak Ibu bisa menginputkan di sini seperti itu. Baik, di sini akan saya jual sebesar 15 juta. Di sini informasinya, kemudian di sini ada tombol pelepasan aset ya. Saya klik di sini. Baik, akan ada notifikasi dispose sukses ya. Di sini otomatis aset
akan ada muncul di sini undisposed seperti itu, dalam artian bahwa aset ini sudah dilepas seperti itu. Nah, kalau misalnya mau membatalkan, Bapak Ibu bisa melakukan undisposed di sini seperti itu. Nah, tapi kita cek terlebih dahulu untuk untuk jurnal, laporan dan sebagainya yang terbentuk ya, Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat di sini di buku besar rinci, di laporan ya, daftar jurnal di bulan Agustus. Ya, seperti ini Bapak Ibu jurnal yang terbentuk. Jadi nilai motor itu akan di sini ada akumulasi, penyusutannya akan dibalik, kemudian beban lain-lain karena kita tadi menjual aset itu kurang dari kurang dari akumulasi nilai bukunya ya. Seperti itu. Kemudian bank mandiri di sini kita terima 15 juta. Seperti itu Bapak Ibu.